将要捉拿侵犯。这是我已经有婚约了。嵩山云起，我不会这招啊！无妨。陈长生。 Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan tonggua dari Way of Choice, tepatnya untuklah episode 6. Untuk di part sebelumnya, Chen Changsheng sebagai MC utama mencoba untuklah menggagalkan pernikahan aliansi. Alasannya, dia sebetulnya hanya inginlah melihat pengantin wanita. Terlebih, untuk surat pertunangan ini berada di tangannya. Dan pada akhirnya, dia berhasil memasuki ruangan utama, membuat semua orang benar-benar terkejut. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Kedatangan dari Chen Changsheng membuat Jenderal Su Shiji langsunglah marah-marah dengan memfitnah Changsheng adalah buronan. Tetapi pernyataan tersebut langsunglah disangkal oleh Melissa sebagai kepala utama Dewan Agung dengan memberitahu kepada semua orang kalau Chen Changsheng ini adalah kepala Akademi Gojiao. Terlebih, dia datang untuklah menentang. Dalam pernikahan, tidak ada larangan seseorang menentang pernikahan ini. Jadi, dengarkan alasan Chen Changsheng untuk menentang pernikahan ini, guys. Dan Chen Changsheng memberikan alasannya. Dia dengan Su Yurong telah bertunangan. Tentu saja, dia tidak boleh menikah dengan orang lain. Awalnya, mereka semua menganggap Changsheng hanyalah membual saja. Namun, ketika diperlihatkan surat pernikahan yang telah distempel dengan pemimpin agung, semuanya dibuat terkejut-kejut. Tetapi, untuk para murid dari Sekte Pedang Lisan, memberikan sebuah pernyataan kalau Su Yurong dan Qiu Sanjun adalah teman sejak kecil. Masalah surat pernikahan asli atau tidak, itu semua tergantung kepada Su Yurong, yang mana mau dia nikahi. Untuk Gou Hanxi memberitahu sudah pasti kalau Su Yurong mau menikahi sosok dari Qiu Sanjun. Karena saat ini ya, dia adalah kultivator paling terkuat. Waduh. Tidak lama dari itu, datanglah burung bangau yang memasuki ruangan utama. Dan mereka semua tahu kalau burung bangau ini adalah milik dari Su Yurong. Yang membuat mereka terkejut kalau burung bangau ini mendekati Chen Changsheng, guys. Ditambah memberikan sebuah bunga kepadanya. Untuk Changsheng, dia mengelus-ngelusnya sembari berkata, sudah lama tidaklah berjumpa. Sebetulnya untuk burung bangaunya ini adalah pembawa pesan bagi Chen Changsheng dan Su Yurong ketika masihlah kecil ya. Dan bunga tersebut langsunglah mengeluarkan wujud dari Su Yurong. Di sini dia menekankan dia berterima kasih tentang kepedulian mereka terhadapnya. Untuk Qiu Sanjun adalah orang yang begitu sangatlah baik. Tetapi di dalam lubuk hatinya, dia sama sekali tidak ingin menikah dengannya. Alasannya, karena dia telah bertunangan dengan Chen Changsheng. Dia adalah orang pertama yang dia sukai. Jadi, dia inginlah menikah dengan satu-satunya orang yang bernama Chen Changsheng. Waduh, dan ini sesuai dengan harapan kita. Chen Changsheng，因为我已。 Sedangkan untuk Tang 36 kembali untuklah memprovokasi Gou Hanxi dengan berkata, teman sejak kecil, aku rasa kamu terlalu percaya diri. Waduh, mencari perkara ini dia. Namun untuk tetua pertama Sekte Pedang Lisan, yaitu Xiao Songgong, tetaplah tidak terima. Berani-beraninya mereka menodai nama dari Su Yurong sebagai gadis suci paling tertinggi. Ditambah untuk Qiu Sanjun adalah naga asli yang turun ke dunia. Ya elah bang, naga emas yang paling terkuat aja ditebas oleh gurunya Changsheng. Dan pernikahan ini begitu sangatlah penting demi kebaikan para manusia dalam menghadapi suku iblis. Ya pernikahan ini kan sebetulnya untuk penggabungan aliran selatan dan aliran utara guys. Mendengar ini, Lolo juga lah kesal.
Padahal mereka bisa menggabungkan aliran selatan dan utara tanpa melakukan sebuah pernikahan. Ada betulnya guys, dan Chen Changsheng meminta kepada Lo Lo tidak perlu berdebat dengan orang-orang ini, karena percuma saja. Suka banget Mimin dengan sikapnya Changsheng guys. Namun berbeda dengan Tang 36, dalam masalah memaki dan menghina, dia tidak boleh kalah dengan siapapun. Waduh. Untuk Changsheng, dia beralasan tidak mau berdebat itu karena memang tidak pandai untuklah berdebat. Sontak ya, Tang 36 meminta untuk lihat dirinya, bagaimana cara dia untuklah menghina-hina. Dan dia berkata, lancang, dasar lancang, berani-beraninya menolak pernikahan yang telah disahkan oleh pemimpin agung. Dasar pengkhianat, dasar so suci, apakah mereka ini terlalu meremehkan dinasti Zhou? Mendengar perkataan yang tidak enak didengar, tetua pertama langsunglah kejang-kejang. Dan dia sungguhlah tidak suka sampailah dia mengerahkan serangan pertama, tetapi sama Jin Yuliu langsunglah digampar. Sontak, mereka semua terkejut-kejut. Bagaimana bisa sosok dari Jin Yuliu bisa berada di sini? Sebab dia ini adalah pemimpin 4 jenderal besar siluman. Lantas mereka mengetahui kalau gadis yang bersama Changsheng adalah tuan putri dari Kaisar Siluman Putih. Untuk Lo Lo, dia meminta maaf kepada Changsheng. Sebetulnya dia tidak inginlah menyembunyikan identitasnya. Dan Lo Lo langsunglah memperlihatkan wujudnya sebagai tuan putri dengan memberitahu kalau dia bermagabai yang berarti putih dari Kaisar Putih. Dan ayahnya adalah Bai Xingye. Sontak mereka semua langsung memberikan hormat. Tandanya status suku siluman jauh lebih tinggi. Dan yang membuat terharu kalau dia tetaplah mengakui Changsheng sebagai muridnya. Bahkan dia memberikan hormat. Sekelas anak dari Kaisar Putih memberikan hormat loh. Dan Lo Lo menceritakan sejarah tentang suku siluman dan suku manusia yang bertarung bersama-sama. Mereka berhasil untuklah mengalahkan suku iblis. Dan jangan lupa, suku manusia dan suku siluman adalah rekan sehidup semati. Jika membicarakan masalah keadilan, merekalah yang tidak tahu cara memberikan keadilan. Bahkan mereka mengancam gurunya dengan berlandaskan kata keadilan. Dia bertanya, hal apa dari gurunya yang lebih buruk dari Qiu Sanjun? Demi menggabungkan aliran selatan dan utara, Xu Yurong haruslah dikorbankan untuk menikah dengan Qiu Sanjun. Jadi dia inginlah tahu rencana apa yang sedanglah mereka pikirkan. Jangan-jangan untuk Sekte Pedang Lisan adalah mata-mata dari suku iblis. Dan perdebatan diselesaikan dengan kemenangan dari pihaknya Chen Changsheng. Ditambah untuk Tang 36 secara belak-belakan, dia keluar dari Akademi Tian Tao. Dan dia sudah pasti akanlah memasuki Akademi Gojiao. Tetapi ketika berada di luar, untuk Sekte Pedang Lisan tidak membiarkannya begitu saja. Sebab mereka sudah benar-benar dipermalukan. Kebetulan untuk perjamuan Qingteng belumlah selesai. Jadi untuk Sekte Pedang Lisan meminta bimbingan dari Akademi Gojiao. Kalian tahulah maksud Mimin? Yang dimana mereka akanlah melakukan sparring. Dan mereka akanlah bertindak dengan adil. Dengar-dengar ya kalau Changsheng memang tidak hebat dalam kultivasi. Jadi ya, mereka akanlah melakukan ujian tertulis dan bela diri adalah pilihan yang tepat. Untuk Tang 36 memintanya menolak saja. Karena adanya rumor kalau Go Hanxi telah membaca habis 3.000 kitab suci Tao. Mendengar ini ya, Changsheng semakinlah tertantang. Sebab dia juga telah membaca habis kitab suci 3.000 Tao guys. Dan pertandingannya ini sangatlah begitu simpel ya. Untuk Go Hanxi dan Changsheng akanlah menjadi komando bagi Tang 36 dan juga Lo Lo guys. Layaknya mereka ini seperti ahli strategi lah. Sehingga pertarungan Tang 36 melawan Qijian dimulai. Di sini ya pertarungan mereka bergantung kepada Chen Changsheng dan Go Hanxi.
Di dalam pertarungan tersebut ya, Ketua Akademi Tiantou benar-benar kagum kepada Chang Sheng dan juga Gou Hanxi. Di usia muda seperti mereka, sudahlah memahami hal seperti ini, sudah begitu luar biasa. Dan ketika Chang Sheng benar-benar serius, Tang 36 sungguh begitu terkejut. Tubuhnya tiba-tiba bergerak dengan cepat, dan dia mempercayai semua pergerakan ini kepada Chang Sheng. Dengan akhiran, dia berhasil melepaskan pedang milik Zijian. Dengan begini, pertarungan berhasil untuklah dimenangkan. Tetapi untuk Guan Feibai, dia masih inginlah bertarung dan meminta untuklah melakukan pertarungan yang sebenarnya. Sontak ya, untuk Lolo lah yang akan turun tangan, guys. Dan Lolo diremehkan oleh Guo Feibai karena dirinya berada di peringkat keempat. Sedangkan untuk Lolo hanya berada di peringkat ke-9. Perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Waduh, masih terpaku dengan sebuah peringkat ya. Dan mereka berdua sama-sama berada di ranah duduk bermeditasi atas. Namun, Feibai benar-benar tidak sesuai ekspektasi, guys. Hanya dengan satu serangan cambuk petir, dia langsunglah terkapar. Dengan begini, pihaknya Chang Sheng berhasil merebut 2 kemenangan sekaligus. Namun ya, ini hanyalah sebuah latihan sparring saja. Kemenangan yang sebenarnya berada di ujian istana. Setelah memberikan rasa terima kasihnya, Gou Hanxi dan beberapa muridnya langsunglah pergi dari sana. Dengan berkata, di ujian istana nanti, Sekte Pedang Lisanlah yang akan memenangkannya. Untuk Chang Sheng, dia menerima tantangan tersebut. Karena untuk Gou Hanxi sama seperti dirinya. Perbedaannya, Gou Hanxi ini bisa untuklah berkultivasi, guys. Dia telah berada di ranah menembus batin. Sesuatu hal yang sangatlah sulit dicapai oleh Chang Sheng, guys. Karena untuk Chang Sheng kita tahu, dia memiliki tubuh yang begitu lemah. Atau lebih tepatnya, dia memiliki masalah dengan kultivasi. Setelah permasalahannya selesai, mereka pun kembali ke Akademi Gojo. Di dalam perjalanan, akhirnya Chang Sheng memiliki keinginan terbarunya, yaitu mencapai puncak ujian istana bersama-sama. Sementara itu, di penjara bawah tanah Tianhai, untuk Tuan Muda Yaer sedanglah di penjara, guys. Dia benar-benar kesal kepada Chang Sheng, semua ini adalah ulahnya. Tetapi secara tiba-tiba, datanglah kakak pertama dari keluarga Tianhai. Kita masih belum tahu namanya, tetapi dia begitu sangatlah kesal kepada Yaer sebab dia telah menodai keluarga Tianhai. Dan dia berkata, bukankah sejak kecil sudah dia katakan untuk nama dari Tianhai tidak boleh dinodai oleh orang luar. Ditambah, dia benar-benar begitu lemah. Jadi, dia tetaplah berada di sini sampailah benar-benar membusuk. Lalu, dia mengumpulkan pasukan yang begitu banyak hanya untuk meratakan Akademi Gojo. Dan dia sendirilah yang akan menghabisi nyawa dari Chang Sheng. Waduh. Chang Sheng. Tengil juga ya ini sang jenderal. Kagak tahu kali ya kalau ibunya ini atau sang permaisuri Tianhai berada di bawah naungan pemimpin agung. Dan pemimpin agung benar-benar tertarik kepada Chang Sheng, guys. Ya, kalau udah begini mah, sudah pasti ya, di preview part berikutnya, Chang Sheng DKK akanlah berhadapan dengan Jenderal Tianhai. Kita akanlah melihat apakah dia benar-benar sesangar seperti episode kali ini, guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 我已经有婚约了。嵩山云起，我不会这招啊！无妨。